Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang pendapatan. Nah, apa sih definisi pendapatan tersebut? Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode tertentu yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Artinya, pendapatan memang datang dari aktivitas operasional utama suatu entitas dan dapat meningkatkan nilai ekuitas, tetapi bukan dari modal yang disetor oleh pemilik. Selanjutnya, terdapat dua prinsip pengakuan pendapatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika mungkin probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Artinya, entitas harus dapat meyakini bahwa dari transaksi tersebut memang akan masuk manfaat ekonomi seperti penerimaan kas atau piutang. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Artinya, nilai dari pendapatan tersebut dapat diukur dengan tingkat keandalan yang memadai, sehingga dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Kedua kriteria ini memastikan bahwa pendapatan yang dicatat memang nyata, dapat diukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Yang pertama, tipe transaksi. Seperti yang terlihat, terdapat 4 tipe transaksi yang dapat menghasilkan pendapatan. Yang pertama, penjualan dari persediaan, yaitu pendapatan dari penjualan produk atau barang yang memang menjadi persediaan usaha. Yang kedua, pemberian jasa, yaitu pendapatan dari jasa yang telah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, perizinan penggunaan aset, yaitu pendapatan dari bunga, sewa, atau royalti yang muncul dari pihak lain yang memanfaatkan aset kita. Yang keempat, penjualan aset selain dari persediaan, yaitu keuntungan atau kerugian dari pelepasan atau pertukaran aset yang bukan merupakan persediaan biasa. Selanjutnya, yang nomor 2, deskripsi pendapatan. Setiap tipe transaksi ini menghasilkan deskripsi pendapatan yang berbeda. Pendapatan dari penjualan itu dihasilkan dari penjualan dari persediaan. Pendapatan dari jasa dihasilkan dari pemberian jasa. Pendapatan dari bunga, sewa, atau royalti itu dihasilkan dari perizinan penggunaan aset. Sedangkan keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset dihasilkan dari penjualan aset selain dari persediaan. Yang ketiga yaitu waktu pengakuan pendapatan. Selanjutnya, yang juga sangat penting adalah kapan pendapatan ini diakui. Nah, untuk penjualan dari persediaan, pendapatan diakui pada tanggal penjualan atau pengiriman, yaitu ketika risiko dan manfaat berpindah. Untuk pemberian jasa, pendapatan diakui ketika jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Untuk perizinan penggunaan aset, pendapatan diakui seiring waktu atau saat aset digunakan. Dan untuk penjualan aset selain dari persediaan, pendapatan diakui pada tanggal penjualan atau pertukaran. Dari klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi, dapat disimpulkan bahwa pola pengakuan pendapatan ini disesuaikan dengan sifat transaksi yang terjadi, agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang tepat waktu dan relevan bagi para pengguna laporan. Selanjutnya, kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Artinya, pendapatan boleh diakui lebih awal, misalnya
saat kontrak ditandatangani atau saat produk dikirim, asal terdapat keyakinan yang tinggi bahwa jumlah pendapatan yang akan diterima bisa diukur dengan andal. Entitas yakin bahwa pembeli akan membayar. Tidak ada ketidakpastian signifikan terhadap penagihan. Contohnya, perusahaan mengirim barang kepada pelanggan tetap yang selalu membayar tepat waktu. Meski pembayaran baru diterima bulan depan, pendapatan bisa langsung diakui saat pengiriman. Kriteria yang kedua yaitu pengakuan dapat ditunda jika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Artinya, jika ada keraguan besar terhadap apakah pelanggan akan membayar atau berapa jumlah biaya sebenarnya yang timbul, maka pendapatan belum boleh diakui karena tidak memenuhi prinsip reliabilitas pengukuran dan kepastian ekonomi. Contohnya, perusahaan menjual jasa di negara dengan inflasi sangat tinggi dan ketidakpastian nilai tukar. Pendapatan ditunda sampai jumlah bisa diukur secara andal. Selanjutnya, penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Artinya, jika penjualan tersebut masih bergantung pada langkah-langkah penting selanjutnya, maka belum dianggap sebagai penghasilan yang benar-benar diperoleh. Contohnya, perusahaan menjual mesin tetapi masih harus melakukan instalasi dan pengujian besar sebelum mesin bisa digunakan. Jika bagian terbesar dari pekerjaan masih belum selesai, maka pendapatan belum bisa diakui penuh saat penjualan dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran pendapatan penjualan, yaitu ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan atau financing arrangement, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, atau suku bunga yang mendiskonto nilai normal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa saat transaksi. Selanjutnya, pengukuran pendapatan penjualan dalam bentuk pertukaran barang atau jasa. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh, dua perusahaan percetakan menukar layanan cetak brosur senilai Rp1.000.000 tanpa ada uang yang dibayar. Karena nilai dan jenis jasanya serupa, maka tidak timbul pendapatan bagi masing-masing pihak. Selanjutnya, jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh, perusahaan A menukar jasanya yaitu desain interior dengan kendaraan dari perusahaan B. Karena jenis dan nilainya berbeda, maka transaksi ini harus dicatat sebagai penjualan oleh masing-masing pihak dan pendapatan diakui sebesar nilai wajar barang atau jasa yang diterima atau diberikan. Sekian sedikit pembahasan tentang materi pendapatan. Terima kasih.